proklamasi kami, bangsa Indonesia. Jadi pertanyaan saya, apa yang baru dari buku ini? Ya, apabila buku ini hanya kompilasi sumber sekunder, maka saya pikir ya mubazir. Memang sudah lama kita tidak membuat buku sejarah. Pemirsa, sebagai kado spesial untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti, pemerintah menggarap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek ini dikerjakan sejak akhir tahun 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 sejarawan. Ada 10 jilid buku yang digarap dan berisi perjalanan negeri ini sejak zaman prasejarah hingga era 2024. Tidak saja berisi data, fakta, dan temuan baru yang belum pernah ditulis di buku sejarah sebelumnya, namun akan ada sejumlah revisi penulisan sejarah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan sejarah kita harus ditulis dengan ton positif. Sejumlah pihak mengkritik proyek penulisan ulang sejarah ini. Selain menilai pengerjaannya terburu-buru, mereka khawatir terjadi penggelapan sejarah hingga rekayasa narasi masa lalu sesuai dengan kehendak pemerintah. Apa kata Menteri Kebudayaan Fadlizon atas polemik penulisan ulang sejarah? Benarkah bakal ada fakta yang hilang di buku sejarah yang ditulis ulang? Inilah kontroversi selengkapnya. Sejarah Reborn bersama saya, Zilvia Iskandar. Assalamualaikum. Pak Menteri, apa kabar? Baik, Terima kasih sudah menerima kontroversi. Saya sudah bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Pak Fadli, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Zilvia. Terima kasih Pak Fadlizon sudah menerima tim kontroversi di sini. Kita langsung saja ya Pak, mengulas hal yang memang sedang kontroversial dan menarik minat publik saat ini. Sejarah kita mau ditulis ulang. Benarkah ada fakta yang hilang? Jadi begini, sejarah kita ini sudah lama tidak ditulis. Terakhir ditulis yang difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara, itu cerita tentang pada masa awal reformasi di era pemerintahan Pak B.J. Habibie. Kita sudah menulis buku tentang sejarah nasional Indonesia tahun 1976 kalau tidak salah. Kemudian diterbitkan di tahun 1984 dan ada pemutakhiran. Pemutakhiran itu juga pada awal reformasi. Kemudian ada satu lagi buku namanya Indonesia dalam Arus Sejarah, itu lebih tematik. Ditulis di tahun 2002 tapi diterbitkan baru di tahun 2012. Jadi banyak sekali hal-hal yang belum dituliskan, gitu. Selama 26 tahun kita tidak menulis sejarah, ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada perkembangan-perkembangan baru, update-update terbaru, yang juga selain tadi 26 tahun itu belum pernah dituliskan. Temuan-temuan yang sifatnya arkeologis misalnya. Jadi ada banyak temuan baru Banyak. yang harus dipublikasikan kepada masyarakat. Dan sekali lagi ini dalam rangka untuk reinventing Indonesian identity. Oke. Dan untuk kepentingan nasional. Temuan-temuan baru ini rasanya bisa diterima dengan baik. Tapi yang banyak menuai kritik, Pak Menteri, adalah bagian di mana ada sejarah yang dikhawatirkan justru hilang atau dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Misalnya soal pelanggaran HAM. Iya. Pak Menteri pasti sudah mendengar bagaimana pelanggaran HAM. Pak Menteri mengatakan banyak, hanya 2 yang akan ditulis ulang. Saya belum tahu, terus terang saja. Kita bukan menulis tentang sejarah pelanggaran HAM. Kita menulis sejarah nasional Indonesia. Ya kan? Nah, pelanggaran HAM mana yang mau dibicarakan? Ini buku sejarah nasional Indonesia. Aspeknya dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai itu dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi bukan buku tentang sejarah pelanggaran HAM. Tapi itu menjadi satu bagian
itu menjadi bagian yang ada di dalamnya, iya? Iya, salah satu komponen. Banyak pelanggaran HAM ada, tapi kita bukan menulis itu. Ya kan? Kalau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Belanda, itu juga banyak, tapi juga kita tidak menulis itu. Ketika Pak Menteri bilang nanti tone-nya akan lebih positif. Iya. Masih banyak yang belum memahami tone lebih positif itu seperti apa sih Pak Menteri? Jadi kita lebih banyak menampilkan pencapaian-pencapaian kita sebagai bangsa. Jangan take it for granted loh. Banyak bangsa yang tidak bertahan sampai 70 tahun. Uni Soviet aja adik kuasa bubar. Kita ini 80 tahun Indonesia merdeka, harus kita syukuri. Kita ini perbedaannya luar biasa. Saya katakan perbedaan kita ini, keragaman kita ini mega diversity. Mega diversity. Saking beragamnya itu luar biasa. Ekspresi budaya kita ini luar biasa. Perbedaan kita ini luar biasa. Tapi kita bisa bersatu. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ini adalah sebuah mukjizat gitu loh sebenarnya. Nah, karena itu sejarah kita adalah untuk kepentingan nasional, untuk persatuan. Nggak bisa misalnya ada terjadi satu peristiwa etnik konflik. Terjadi kan faktanya. Terus kalau misalnya sejarah itu ditulis untuk memperbesar-besarkan dan membuka luka lama, untuk apa? Itu hanya akan menciptakan kemarahan publik. Ya kan? Nah, itu yang namanya tone positif. Nah, begitu juga kalau mau mencari-cari kesalahan kan bisa aja. Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Pemimpin yang tidak punya kesalahan siapa? Ya kan? Kalau mau menggali-gali. Tapi saya kira kita ini mikul dur mendem jero gitu ya. Kalau kata Pak Harto itu. Jadi mengangkat yang baik, yang menguburkan yang tidak baiknya gitu. Kalau menguburkan yang tidak baik itu sama dengan menutupi, tidak Pak? Sama tidak tapi kita tidak menuliskan fakta yang sebenarnya, tidak? Ya bukan. Kalau mau mencari-cari kesalahan orang gampang kok. Mau kesalahan dari sisi mana? Dari mulai pemimpin-pemimpin kita itu jasanya banyak, kelemahannya pasti ada juga. Tetapi untuk apa kita menonjolkan kelemahannya? Jadi kita mau lihat apa pencapaiannya. Kekurangannya mungkin para sejarawan mencatat juga. Saya tidak tahu, saya tidak intervensi. Siapa yang menulis sejarah? Siapa yang harusnya menulis sejarah? Kan sejarawan. Yang punya kompetensi itu adalah sejarawan. Yang memang ilmunya di situ, dia mengenal metodologi sejarah, historiografi. Bukan yang menulis sejarah itu aktivis, bukan politisi, bukan partisan. Tapi sejarah ditulis oleh orang yang punya kompeten. Siapa orang yang punya kompeten? Sejarawan. Nah, Pak Menteri terus meng-highlight yang menulis itu adalah sejarawan, bukan aktivis, bukan politis. Kalau aktivis, masing-masing punya perspektif sendiri. Iya. Politisi, partainya udah beda. Narasinya udah pasti beda. Ya kan? Kalau misalnya partisan, apalagi? Jadi kita serahkan kepada sejarawan. Tidak ada intervensi? Nggak ada, sampai sekarang saya belum pernah bertemu sama mereka. Tapi ada pesanan untuk membuat dengan tone yang lebih positif, itu memang request dari pemerintah. Karena untuk apa sejarah ditulis kalau untuk memecah belah? Sejarah ditulis untuk menyatukan bangsa kok. Itu kan kepentingan kita. Pak Menteri, bagaimana menjawab? Kan kita tahu ada pepatah sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya, itu klasik. History is always written by the winning general. Itu klasik, di mana-mana begitu. Apakah itu juga bisa kita kaitkan, pemenang juga bisa punya keinginan untuk menulis sejarahnya yang seperti apa? Versi pemenang, versi pemerintah? Nggak ada. Kita nggak pernah menulis aja. Sekarang saya tanya, apakah sejarah itu penting? Penting. Iya. Kenapa kita tidak tulis selama 26 tahun? Ya kan? Nah, karena sekarang Kementerian Kebudayaan punya Direktorat Sejarah dan Museum, memang itu disatukan. Nah, di dalam Direktorat Sejarah kita menginisiasi agar sejarah kita ini ada dan terus ditulis. Dan juga nanti buku-buku sejarah yang lain. Karena ini menyangkut masalah apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, kita harus syukuri. Perspektif sejarah kita ini harus Indonesia sentris, bukan kolonial sentris. Kemudian sejarah kita juga harus relevan bagi generasi muda. Sejarah kita ini juga harus ada update. Sejarah kita ini juga harus menarik ya. Dan juga reinventing Indonesian identity gitu. Dan hilangkanlah bias kolonial dan lain-lain itu. 10 buku ditulis awalnya itu prosesnya sejak akhir 2024 ya Pak? Iya. Sampai nanti akan launching di 17 Agustus. Kita harapkan deadline-nya begitu. Menjadi kado 80 tahun Republik Indonesia. Keburu gak tuh Pak? Sekarang udah berapa persen tuh?
Keburu. Kenapa keburu? Pertama, kita tidak memulai dari nol. Ya, dari bahan-bahan yang sudah ada tadi, Sejarah Nasional Indonesia, ada bukunya 6 jilid kalau tidak salah. Ada Indonesia dalam Arus Sejarah, itu menjadi acuan, dan juga buku-buku sejarah yang lain. Dari buku pernah ada 30 tahun Indonesia Merdeka, 40 tahun Indonesia Merdeka. Jadi ada juga yang mungkin update itu. Kemudian dari 10 jilid ini dibagi para penulis dan editornya masing-masing buku sesuai ekspertisnya. Jadi sesuai dengan keahliannya. Jadi mereka menulis sebenarnya bukan 10 buku. Mereka menulis di chapter itu saja atau di jilid. Namanya itu editor jilid. Nah, udah dibagi. Nah, 113 itu dibagi ke sekian jilid itu, dan ada editornya, baru ada editor umum. Sampai hari ini saya belum lihat apa-apa. Maksud saya nggak mau intervensi, dan memang haknya mereka untuk menulis. Cuman ya pesannya bagaimana ini adalah kepentingan sejarah untuk Indonesia sentris, 80 tahun Indonesia Merdeka, dan juga tonjolkan perjuangan kita, bukan sekedar 350 tahun kita dijajah oleh Belanda gitu-gitu loh. Tapi perjuangannya dong, perjuangan di Ponorogo, Imam Bonjol, Patimura, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, Tengah, dan lain-lain gitu. Dan bakal ada uji publik ya Pak yang akan dilakukan sebelum launching? Ya, rencananya kita akan ada uji publik, ya mungkin di Indonesia bagian Barat, Tengah, Timur gitu. Seberapa besar nanti uji publik ini bisa mengubah atau merevisi isi buku itu Pak? Kalau ternyata nanti banyak masukan atau bahkan kritik? Ya bagus kan, ada kritik dan sebagainya, itu menurut saya bagus. Tinggal kita lihat saja nanti. Saya nggak mau berandai-andai, orang barangnya aja belum ada, maksudnya belum jadi gitu ya. Ya. Kita memang tidak bisa berandai-andai ya Pak Menteri bagaimana nanti usulan atau kritik yang dimasukkan oleh masyarakat. Tapi setidaknya yang kita sudah bisa dengar sekarang adalah sudah ada kritik. Pasti Pak Menteri juga sudah dengar dari yang namanya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Mereka menilai di antaranya Pak Menteri, proyek yang disponsori oleh negara ini adalah bentuk rekayasa narasi masa lalu oleh negara dan ancaman penggelapan sejarah. Bagaimana Pak Menteri merespon ini? Itu kan tuduhan. Tuduhan yang tidak berdasar. Maksud saya bagaimana mereka, itu bahasanya saja luar biasa kayak begitu ya. Apanya? Coba buktikan omongan mereka itu yang mana. Dan siapa yang bicara gitu. Saya berani kok berhadapan sama mereka. Nggak ada. Yang mana? Pada bagian yang mana? Orang barangnya aja belum jelas. Kalau dia memang seorang ilmuwan pasti melihat ini bagian ini. Apa yang digelapkan orang belum ada. Jadi itu satu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar lah dan tidak ilmiah. Oke. Dan pemerintah bisa menjamin ya Pak bahwa tidak akan ada pembelokan sejarah yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Loh iya, makanya kalau mau dibelokkan yang mana coba? Saya tantang aja yang mana yang mau dibelokkan. Makanya kita pada bagian sejarah yang mana yang dikhawatirkan mau dibelokkan. Jadi terakhir Pak Menteri, jaminan dari pemerintah bahwa buku sejarah kita nanti yang terbaru itu sesuai dengan fakta, tidak ada pembelokan sejarah? Yang pasti yang punya kompetensi untuk menulis sejarah itu adalah tadi sejarawan, dan kita tentu berbasis kepada keilmuan, fakta-fakta, mulai dari fakta keras, hard fact gitu ya, dan lain-lain yang mereka mempunyai metodologi dan dalam historiografinya. Dan saya kira kita harus percaya pada sejarawan kita, pada ilmuwan-ilmuwan kita, perguruan tinggi yang ada 34 yang terlibat di sini kalau tidak salah. Dan mereka menulis ini saya kira dengan tanpa intervensi gitu ya. Nah, saya yakin bahwa apa yang ditulis itu sesuai dengan harapan ke depan ya, terutama sejarah kita ini untuk identitas jati diri bangsa dan juga untuk kepentingan nasional kita. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya bersama kami di Kontroversi. Terima kasih. Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada walaupun itu pahit. Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik. Yang
akan ditulis ini. Iya. Kalau yang lama hanya sampai Habibie. Yang sekarang Pak Jokowi. Sampai era Pak Jokowi akhir dan pelantikan Pak Prabowo. Sejarah Reborn untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Prof. Susanto Zudi. Prof. Susanto, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Berikutnya juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, ada Pak Lalu Hadrian Irvani. Pak Lalu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Assalamualaikum. sudah hadir. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada sejarawan Bapak Andi Adian. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Berikutnya ada pendiri Wahid Institute sekaligus Ketua PBNU, Pak Ahmad Suyadi. Pak Ahmad, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Prof, tadi kita semua sudah mendengarkan penuturan dari Menteri Kebudayaan. Tadi saya langsung tanya, kenapa sih ada pesanan dari pemerintah bahwa sejarah kita harus ditulis dengan ton yang positif? Bagaimana tim penulisan ulang sejarah ini memaknai pesanan bahwa kita harus menulis sejarah dengan ton positif itu, Prof? Iya, sebetulnya membaca pesan itu kan kita tafsirkan dalam konteks kita menulis sejarah ini kan. Untuk tujuan apa? Kan gitu. Jadi satu, kita ini mau nulis untuk siapa, ya, tentang apa, dan untuk apa. Kan gitu. Ya, kalau kita melihat perkembangan sekarang, ini begitu antusiasme ya masyarakat ya. Jadi kesadaran sejarah ini muncul gitu. Ya jadi untuk mereka, untuk anak bangsa. Jadi semua kita masukan representasi dan proporsionalnya itu harus masuk di dalam buku sejarah ini. Itu. Untuk siapa? Kemudian untuk apa? Ya, ya untuk tujuan perkat bangsa, untuk tujuan membangun karakter, ya, nation and character building, kan begitu. Untuk tujuan pendidikan dan seterusnya. Nah tentang apa ini? Kita kan mulai 10 jilid nih Mbak Sylvia. Cuma biasanya itu ditarik hanya ke periode kontemporer. Ya, padahal Goethe mengatakan kalau kita hanya tahu 3000 tahun yang lalu, itu kita masih kayak anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kita terlalu dekat ini kalau mempelajari sejarah. Kita ini bangsa yang sudah punya sejarah panjang. Gitu ya. Jadi ini coba ditempatkan pada perspektif yang lebih luas. Kan akan gitu. ditulis sampai 2024. Itu dia. Sampai IKN juga masuk ya, Prof? Loh, iya kan harusnya jadi produk sejarah. Sejarah itu enaknya sejarawan itu mencatat aja dulu. Dan belum bisa kita ada yang menganalisis secara dalam. Rick Leves itu menulis di tahun 2008. Di tahun 2008 juga dicetak. Jadi siapa bilang sejarah nggak bisa ditulis pada periode yang paling mutakhir? Tinggal boleh dibocorkan sedikit nggak, Prof? Kalau soal IKN kan, apa yang ditulis? Ya kan produk hukumnya sudah ada 2019, ya kan? Kemudian payung hukum IKN. Ya kan. Oke, Ya, terus? dasar itu kan sudah kuat. Apalagi yang Ya, ditulis soal kemudian IKN? programnya, pembangunan fisiknya. Ya kita catat lah. Nah, tapi ke depan seperti apa ya kita menunggu perkembangan. Jadi ini sejarah yang disebut history in the making namanya. Ya sejarah yang masih di dalam pekerjaan, tapi sudah bisa kita catat. Oke, tadi ton positif ya kalau kata Pak Menteri ya pesanannya seperti itu. Ya, tapi karena kita dengar dari Bu Puan, katanya jangan menghapus sejarah meskipun itu pahit. Wah itu begini Mbak, dalam sejarah itu ada yang namanya historical necessity dan historical fairness. Itulah, nggak semua bisa kita ungkapkan kepastian. Mari, tapi sejarah juga harus ditanggapi ya untuk tujuan apa tadi. Jadi sejarah itu subjektif pada setiap bangsa, itulah, ya kan? Ada historical fairness namanya. Ketika yang namanya kebenaran itu apa sih? Mungkin sebuah kesepakatan. Kebenaran adalah kesepakatan Bisa, dari orang-orang tertentu, kelompok-kelompok bangsa tertentu. Indonesia dong. Oke. Platformnya harus Indonesia. Oke. Kan reinventing Indonesian identity. Oke, pertanyaannya saya balik ya, Prof. Kalau misalnya ternyata kenyataannya itu pahit, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Kalau pemerintah. bangsa ini udah siap menerima kenyataan, jadi sejarah itu mengajarkan kita kejujuran. History is the truth. Kebenaran itu ada di dalam sejarah. Makanya orang mencari kebenaran tidak dihukum, tidak pada hukum aspek hukum, sorry ya. Coba nanti sejarah yang akan mengadili. Sejarawan nggak akan mengadili, sejarahnya yang akan menunjukkan apa adanya. Kalau kenyataan itu pahit akan tetap ditulis tidak? Pahit misalnya untuk pemerintah, untuk penguasa gitu. Itu ini akan ditulis metodologi. tidak? Jadi dalam sejarah itu ada peristiwa. Apa siapa. Kemudian dalam konteks apa. Ya.
Kemudian makna apa? Ini menjadi metodologi teori sejarah. Sehingga jawaban sederhana dari pertanyaan saya itu gimana, Prof? Apa itu? Jadi kalau misalnya Iya ternyata kan? kenyataannya itu pahit, misalnya untuk pemerintah saat ini, untuk penguasa saat ini, apakah itu akan ditulis? Karena kan pesannya tonnya harus Pahit tidak positif. pahit itu kan penilaian, Mbak. Penilaian, serahkan Bukan kepada masyarakat. penilaian. Tapi sejarawan ada tetap dalam akan sejarah menulis. itu namanya historical fact, fakta keras. Apa fakta kerasnya? Mau dikasih contoh, Ya, misalnya. kasih contoh dong, Prof. Ya, misalnya, ini terus aja, biasa itu digeret ke masalah yang ke sini. Misalnya Prabowo Subianto, ya kan? Ini kan tinggal pilihan kata, dipecat, diberhentikan, dibebas tugaskan, kan gitu, sebagai Pangkostrat oleh DKP. Datanya apa? Sejarawan kan berdasarkan arsip dokumen. Datanya, faktanya diberhentikan dengan hormat. Cukup nggak dinyatakan seperti itu dulu? Karena sejarah Indomaking tadi. Baik, oke. Gitu Saya kan? minta tanggapannya Apa itu ditutupi? Kan tidak kan? Oke, baik. Pak Andi mau langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Susanto karena catatannya sudah banyak. Saya kira saya akan mulai dengan satu poin. Tadi yang disampaikan Pak Menteri dulu ya, bahwa disampaikan bahwa kita akan memasukkan kasus HAM katakan. Tapi ini bukan sebagai buku sejarah tentang HAM. Saya kira ada yang misleading di situ, ada kekeliruan dalam memahami mengapa prinsip-prinsip HAM itu penting di dalam buku ini. Ya, itu satu. Jadi di mana-mana di dunia, ketika sebuah sejarah nasional dibuat, persoalan dasarnya pertama-tama adalah sebuah pernyataan atau sebuah kesadaran bersama, kesepakatan bersama tentang prinsip moral dan etis dari buku ini mau dibawa kemana. Pertanyaan itu selesai. Ya, prinsip dasar itu. Lalu maka ketika persoalan HAM menjadi satu isu yang masuk, maksudnya bukan cuma sekedar kasusnya, tapi sebagai prinsip etisnya. Karena HAM adalah satu entitas ya yang menjadi dasar dari reformasi kita. Ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 bilang HAM, penegakan HAM dari A sampai Z ya. Dan disebutkan di situ ada tugas negara untuk memajukan, melindungi dan lain sebagainya. Maka itu satu HAM. Kedua apa di dalam reformasi? Kedua adalah demokratisasi. Ada multipartai, ada masalah difungsi TNI dan lain sebagainya. Maka itu ada di dalam konstitusi. Ketiga apa? Ketiga adalah KKN itu anti. Jadi ketiga dasar itu menjadi value baru, kebaruan di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga kalau kita akan membuat sebuah penulisan baru, maka clear apakah prinsip moral ini yang akan kita pakai untuk menjadi sebuah penulisan sejarah nasional. Kalau itu titik berangkatnya, perdebatannya akan menjadi lebih enak. Bukan cuma sekedar ini aktivis yang menulis lah, saya sejarawan, tapi saya juga seorang aktivis, gitu kira-kira gitu kan. Kita belum. Anda menulis, Anda sejarawan. Ya, kita belum masuk ke case per case, tapi secara value ya. Jadi tadi Bapak menjelaskan secara value harusnya 3 value tadi, prinsip tadi itu masuk dalam penulisan. Itulah ciri dari reformasi Indonesia. Apa sih ciri reformasi Indonesia? Kan saya pertanyakan, apakah prinsip itu menjadi pijakan dasar? Apakah itu menjadi pijakan? Langsung kita konfirmasi ke Prof ya. Turunkan di dalam cara kita menulis. Sejarah, bagaimana Prof? Apakah 3 value itu menjadi pijakan untuk menulis 10 jilid buku tadi? Dasarnya tentu sejarawan itu kan punya etik, punya teori, punya metodologi, ya punya ontologi. Itu teori itu kan kita bangun atau kita gunakan untuk menjelaskan fenomena, gejala dan seterusnya. Nggak ada masalah yang dikatakan sepakat ya? tadi. 3 poin itu sepakat itu kan saja ya? Prinsip dasar. Oke. Apa yang kenapa Pak berusaha menegaskan harus ada 3 itu? Karena pertama-tama yang kami baca, ini saya ya secara pribadi ketika saya baca, yang mau dibaca, bagaimana? Ada satu konsep yang saya baca, ya dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan, atas dasar konsep itu, ya kan seperti gini loh, mahasiswa bikin skripsi juga kan ada proposalnya itu kan, kita akan menilai dari itu kan sebelum skripsinya jadi. Maka ketika membaca itu, saya ya tersentak ya dalam artian bahwa banyak sekali ini di permukaan sekali, tidak ada prinsipnya pada bagian misalnya dikatakan dengan istilah repot nasi, kan itu membangkitkan gini,
Sewaktu muda, saya ikut terlibat kan dalam reformasi kan. Kita membayangkan sebuah masyarakat baru, tiba-tiba itu menjadi sebuah cerita yang disangkal atau dikecilkan dalam artian yang lebih penting adalah menata negara ini gitu kan. Menata birokrasinya, ada pemerintahan baru. Tapi yang penting juga ketika disampaikan pada awal itu bahwa mengapa buku ini ditulis, sejarah nasional ini ditulis, karena ada data-data baru. Saya kira itu shaky ground untuk bilang bahwa sejarah nasional dibuat. Karena kalau memang ada data-data baru, hasil penelitian baru, ya kementerian tolonglah terbitkan mereka lebih utuh gitu. Itu lebih baik, murah, utuh, orang nggak sepenggal-penggal. Tapi kalau misalnya, makanya pertanyaannya pada tataran etis seperti apa sejarah nasional kita akan dibuat. Itu yang menjadi substansi kita. Oke, coba saya alihkan dulu ke Pak Lalu ya, karena dari Komisi 10 sudah mendengar pemaparan dari Kementerian Kebudayaan yang lebih komprehensif. Setelah didengarkan, Pak Lalu, apakah sebetulnya menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Ahmad di sini? Baik, jadi gini Pak Andi di sini, Mbak Zilpia, saya ingin memulai bahwa sejarah itu kan bukan hanya sekedar narasi masa lalu. Sejarah itu adalah pondasi integritas, pondasi identitas, pondasi karakteristik bangsa kita. Nah, ketika sekarang ada penulisan ulang sejarah, maka tentu pertanyaannya bukan siapa yang menulis, untuk apa sejarah ini ditulis ulang. Nah, kami di DPR ingin memastikan bahwa penulisan ini nanti harus betul-betul inklusif, harus betul-betul objektif, harus betul-betul jujur. Agar apa? Agar tidak digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam narasi-narasi atau membungkam ide-ide atau temuan-temuan yang hari ini banyak diakui bahwa ternyata ada temuan baru sehingga perlu penulisan sejarah. Ada bukti-bukti baru sehingga ini juga perlu dimasukkan ke dalam materi penulisan itu. Nah, itu yang pertama. Jadi Komisi 10 melihat memang diperlukan adanya pemuktahiran itu? Ya, diperlukan. Karena itu jelas di berbagai diskusi, di berbagai narasi yang kita temukan di publik, ada itu. Nah, yang kedua, kami di Komisi 10 ingin memastikan juga bahwa berdasarkan hasil raker, ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah. Ya, dalam hal ini mungkin beliau sebagai ketua penulisan ini, ketua proyek inilah gitu kan, dan ingin memastikan kepada masyarakat bahwa satu, penulisan ini juga harus melibatkan banyak pemangku sejarah, akademisi, praktisi, sejarawan dan sebagainya. Ya, bila perlu tidak hanya 100, seluruh Indonesia ini yang berlabel sejarawan, yang berlabel akademisi, praktisi dan sebagainya, bila perlu kita tanya. Aktivis yang sejarawan? Termasuk beliau, karena penting. Karena kata Pak Menteri tidak melibatkan aktivis atau politisi karena akan ada konflik pasti beliau kepentingan libatkan, cuman tidak disebut aja, Nah, itu pertama. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa sejarah ini nanti ketika sudah rampung penulisannya, jangan dianggap sebagai sejarah resmi. Nah, itu penting. Dan ini kesepakatan kita antara DPR dengan Pak Menteri. Kenapa kalau dianggap sebagai secara resmi? Ya kan masing-masing punya persepsi, masing-masing punya perspektif. Jangan sampai interpretasi, jangan sampai nanti ada pemerintahan baru mengeluarkan sejarah baru dan itu dianggap resmi. Ketika berganti rezim, nanti mengeluarkan sejarah juga. Mengklaim lagi sebagai sejarah bahwa resmi. ini yang paling resmi kan seperti itu. Jadi tidak usah ada ember-ember. Tidak usah ada biarkan ember-ember ini seperti itu. Sejarah yang open interpretation, maksudnya begitu, Pak? Itu yang saya maksud. Yang ketiga, kesepakatan kami itu adalah agar penulisan sejarah ini betul-betul tersosialisasikan. Nah, kenapa ini menjadi kontroversi, menjadi isunya macam-macam? Satu yang kami lihat belum tersosialisasikan dengan baik. Tapi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa bulan Juli nanti akan dilakukan uji publik, akan dilakukan sosialisasi masif tentang ini. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan bahwa ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan temuan, ya kita mari sama-sama diskusikan agar sejarah yang ditulis ulang ini betul-betul mewakili identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sudah muncul sebetulnya kekhawatiran, kemudian juga dugaan-dugaan. Mungkin ya karena kita belum lihat ya, Prof, draftnya itu seperti apa. Termasuk dari Wahid Institute, sebetulnya apa sih yang menjadi kekhawatiran, terutama di bagian mana atau case mana, nanti kita akan lebih spesifik, Bapak.
boleh disampaikan kepada kami sebetulnya yang menjadi kekhawatiran dari proyek penulisan ulang sejarah ini apa? Dan mumpung ada ketuanya bisa langsung mudah-mudahan bisa langsung menjadi masukan ya. Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap di Kontroversi. Baik, saya langsung ke Pak Ahmad, pendiri Wahid Institute. Apa catatan Wahid Institute soal proses pengerjaan proyek penulisan ulang sejarah ini, Pak? Apakah ada yang luput dari proses pengerjaan ini sehingga akhirnya memunculkan kontroversi? Ya, jadi karena kontroversi ini kami dari PBNU sudah mengundang, bukan memanggil ya. Kalau Pak Lalu memanggil, kalau kami mengundang Prof. Santo dan juga Pak Direktur Sejarah dan Kemusiuman Profesor Agus Mulyana. Kita hadapkan dengan para sejarawan, para penulis sejarah dan para peminat. Jadi di NU itu ada banyak orang, tapi peminat sejarah dan penulis sejarah, tapi tidak semua sejarawan. Kalau sejarawan biasanya punya ijazah sejarah, itu saya beliau ini. Tapi peminatnya banyak. Dari sini kita, dari hasil itu antara lain, kita menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri itu Indonesia sentris, bukan lagi kolonial. Ya. Jadi bagi saya ini paling kunci ya, perspektif Indonesia sentris ini. Karena menurut kami, menurut saya, sejarah Indonesia sekarang itu ditulis masih banyak yang memakai perspektif kolonial. Salah satu yang ingin saya sampaikan adalah tentang penamaan kebangkitan nasional. Ya, kebangkitan nasional itu dibatasi pada berdirinya Budi Utomo. Bagi saya ini fatal. Saya belajar tentang sejarah Eropa. Di Eropa sejarah itu demokrasi dan kebangkitan itu dimulai dari hak, kesadaran akan hak, khususnya hak kepemilikan properti. Soal sistem demokrasi, kemudian sistem sosial itu belakangan. Karena waktu itu di Barat itu yang namanya rakyat itu ya budak. Jadi orang pemilik itu hanya raja dan pemimpin agama. Dan itu kemudian ini. Nah, kebangkitan nasional di sini itu hanya ditandai oleh berdirinya organisasi modern, bukan perjuangannya itu sendiri. Nah, kalau kita berangkat dari kesadaran hak, maka hak itu berangkat dari pemberontakan-pemberontakan yang sekarang ini dianggap sebagai pemberontakan daerah gitu. Jadi dari daerah ke nasional itu. Jadi kalau menulis dengan perspektif Indonesia sentris itu positif ya menurut Bapak ya? Setuju dengan hal itu? Harus. Dan saya menghargai tentang ini. Apalagi kalau itu yang ingin saya uji dari penulisan ini adalah apakah sejarah ini benar-benar Indonesia sentris atau tidak. Harus ada perubahan paradigma. Jadi misalnya penulisan sejarah itu harus berani mengoreksi tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu dimulai dari perlawanan terhadap penjajah. Kapan itu penjajah dimulai? Berdirinya pemerintahan Hindia Belanda. 1 Januari 1800 misalnya begitu. Jadi masih ada banyak. Misalnya itu kenapa sejarah itu ditulis oleh para orang yang diuntungkan oleh politik etis. Dan itu sangat sentral, kolonial sentral. Ada banyak contoh kasusnya sebetulnya. Banyak, tapi begini Pak Andi, bagaimana kalau pemerintah bilang minta sejarah ditulis ulang dengan ton yang positif supaya lebih menggarisbawahi, menonjolkan pencapaian-pencapaian bangsa. Yang dikhawatirkan dari ton yang positif ini adalah justru ya kan kita juga bisa sebetulnya belajar sejarah itu dari kesalahan-kesalahan masa lalu juga bisa kita pelajari gitu supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi ketika itu dibungkus dengan ton yang positif, apakah menurut Pak Andi itu adalah Pak Ahmad itu adalah pendekatan yang tepat dalam proyek ini? Salah satu pencapaian kesalahan bagi saya penulisan sejarah itu karena kenapa momen kebangkitan nasional itu isunya menjadi persatuan. Jadi seolah-olah nasional Indonesia itu dimulai dari persatuan.
Persatuan itu ujung dari perjuangan sebelumnya dari kesadaran. Inilah kenapa kita gagal memberantas korupsi, gagal membangun sistem politik yang transparan dan imbang. Ini karena kita mengacunya ke sana, bukan mengacu pada perbedaan-perbedaan. Kalau kita melihat dari perjuangan setelah 1800 itu banyak sekali ada Diponegoro terutama dan berbagai pemberontakan yang lain. Sehingga kita bisa melihat ada proses saling saling tukar menukar, saling berdebat, bahkan saling mengoreksi dan lain-lain. Jadi sebetulnya tidak mesti harus pakem tone positif, tidak harus selalu begitu kalau menurut Pak Soedi. Jadi harus kembali ke realitas. Masa lalu ya. Oke, Prof, jawabannya bagaimana, Prof? Kesadaran, Pak, bukan persatuan, karena kesadaran berbangsa itulah lahir dari perjalanan sebelumnya, kan gitu. Tadi juga saya kira harus dikoreksi, justru karena Indonesia sentris, kita tidak lagi menyebut pemberontakan, itu perlawanan. Perlawanan kita melawan kan, karena kita ditindas, kita ditekan dan sebagainya. Jadi tidak ada istilah pemberontakan lagi, Pak? Ya karena itu kok kita berontak, hak kita untuk melawan terhadap negara yang tidak harus kita akui kan negara kolonial Belanda. Jadi kita katakan kita melawan, bukan berontak. Jadi sampai sebegitunya ya? Akan ada perubahan-perubahan diksi seperti itu? Ya, sebenarnya ini interpretasi ya. Ini interpretasi. Kalau sejarah ini masih menunjuk Budi Utomo sebagai awal dari Partai Nasional, Pak Soedi, ini berarti masih kolonial. Ini pernah menjadi diskusi panjang. Gitu. Tapi ini berarti masih kolonial menurut saya. Iya, tapi ini kan begini, sebetulnya itu Sarekat Dagang Islam, bahkan ada ya, ini perdebatan yang lama kita buka lagi ya, mungkin forumnya yang tipis, yang singkat. Kalau yang Bapak inginkan itu sama-sama organisasi modern. Sebelum Sarekat Dagang Islam itu ada di Bogor, itu 1905. Saya tidak mempersoalkan tentang organisasi modern. Bukan, perlawanan itu muncul dari kesadaran, Pak. Nggak bisa. Justru kesadaran ini perlawanan. Dari satu contoh peristiwa saja perdebatannya sudah panjang seperti ini ya. Jadi pertanyaan saya begini sebetulnya supaya kita lebih terarah ya. Apakah ada diskusi-diskusi tertutup misalnya yang kita bisa saling berargumen seperti ini, Prof, untuk bisa memperkaya dan usulan masukan-masukan seperti ini apakah ditampung? Perlu. Tapi itu mesti sesama sejarawan dulu. Sesama sejarawan dulu. Karena itu banyak terminologi yang hanya bisa dipahami. Sebab kalau kita keluar itu pernah debat panjang. Apa Budi Utomo cocok untuk? Pernah itu. Itu Profesor Hasan Bahtiar bahkan menolak Kartini. Ada pahlawan perempuan lebih dulu gitu loh. Tapi itu perdebatan kalau untuk ke publik itu bisa memecah bangsa barangkali ya. Bang Andi? Ya, saya kira problemnya adalah kita harus pertama-tama ya dalam sebuah ini sejarah nasional bukan sejarah akademik ya yang saya maksudkan. Karena akan beda. Tapi kalau sejarah akademik ditulis secara akademik pasti. Tapi yang namanya sejarah nasional punya titik tolak yang beda dengan sejarah akademik yang akan saya tulis. Prinsip pasti akan beda. Jadi ingatkan Prof juga bahwa pada saat kita akan menulis sebuah sejarah nasional ada masalah. Ada pertanyaan kan seperti apa kita menulis pada tahun 57. Sudah pasti ada perdebatan panjang kan pada saat itu. Sujatmoko bilang hati-hati menulis sejarah versi ofisial, lalu ada Yamin dan lain sebagainya. Tapi itu perdebatan yang sehat sebagai sebuah negara baru gitu. Lalu problemnya kan gini, problemnya adalah kita juga harus bertanya ya yang namanya sejarah nasional ya. Apakah betul-betul dibutuhkan? Itu pertanyaannya itu. Jadi ada satu periode sebelum tahun 76 ya Prof ya. Kan SNI pertama terbit pada tahun 76. Sebelum itu nggak ada tuh namanya SNI. Dan kehidupan tetap baik-baik saja. Maksud saya nggak kiamat gitu. Indonesia tanpa itu. Tapi orang punya satu sense patriotik udah pasti. Kita akan melihat generasi yang lahir dari kesadaran historis itu. Jadi yang penting adalah bagaimana membangun sebuah kesadaran historis baru. Intinya apa ujungnya, tujuannya? Civic. Itu yang kita nggak punya di dalam civic education. Civic arti kesadaran civic, kesadaran kewargaan modern, di mana kita hidup sebagai warga negara yang
tidak punya prasangka ras, ya. Kita hidup bersama, kan itu nilai-nilai yang kita ajarkan pada anak-anak. Nah, nilai-nilai yang makanya saya akan selalu bukan pada data yang baru, tapi nilai apa yang akan kita sampaikan di dalam proses. Apakah untuk mengetahui lebih lengkap lagi, untuk menilai lebih jauh soal penulisan ulang buku sejarah kita ini harus menunggu uji publik yang baru akan dilakukan bulan Juli nanti ya? Dan sejauh apa nanti sebetulnya uji publik ini bisa pada akhirnya memberikan masukan atau mengubah isi dari buku sejarah yang sudah ditulis oleh tim? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Dari 1-2 contoh saja yang terjadi di studio ini, kebangkitan nasional tadi, diksi memberontak atau melawan, perdebatannya sudah panjang nih Pak Lalu. Ya. Belum nanti bagaimana uji publik dilakukan bulan Juli nanti. Jadi bagaimana nanti Komisi 10 DPR mengawal supaya memang proyek ini betul-betul menghasilkan sebuah sejarah sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan harapan publik, bukan harapan yang membuat atau yang memerintahkan membuat. Ya, memang sejak awal kami di Komisi 10 itu betul-betul menekankan. Pertama, libatkan semua pihak, pemangku sejarah, akademisi, kemudian sejarawan, praktisi, dan sebagainya. Itu harus dilibatkan. Ya, contoh tadi, kita berdebat sejarah ini nggak ada habisnya. Masing-masing memiliki persepsi, perspektif yang berbeda-beda. Tetapi yang ingin kami tekankan adalah, sebagai bangsa yang besar, tentu kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Ya kan? Artinya penulisan sejarah ini jangan didasarkan pada keinginan penguasa. Kalau itu yang dilakukan, maka yang terjadi adalah propaganda. Nah, ini penting. Jadi Komisi 10 ingin memastikan bahwa penulisan sejarah ini betul-betul inklusif, kemudian jujur, mengakomodir semua pihak. Ya, perdebatan hari ini saya rasa wajar, karena inilah yang dibutuhkan sebenarnya di dalam penulisan ulang sejarah ini. Ketika ada praktisi bicara A, praktisi B tidak setuju, praktisi C dan sebagainya, ini kita satukan. Nah, sehingga kami meminta kepada Menteri Kebudayaan agar mengakomodir ini semua. Jangan sampai dianggap bahwa penulisan sejarah ini adalah untuk meluruskan sejarah yang kurang tepat menurut tanda kutip penguasa. Nah, kami di Komisi 10 akan mengawal ini, bahwa penulisan sejarah ini betul-betul agar anak bangsa kita, generasi bangsa tidak terdoktrin oleh sejarah, tetapi mereka bisa kritis untuk memahami sejarah bangsa kita. Nah, tentu ada catatan-catatan juga yang artinya yang tidak boleh dihilangkan dan sebagainya. Contoh, di beberapa kesempatan misalnya Pak Fadlizon menyampaikan di penulisan sebelumnya perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, pendiri Nahdlatul Ulama, itu dihilangkan. Nah, kami meminta hal-hal seperti itu, pahlawan nasional beliau ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dimasukkan lagi. Nah, ini kan sudah dikeluarkan, masukkan lagi. Bahwa supaya anak bangsa ini mengetahui bahwa dulu kita punya kiai, punya ulama juga ikut berjuang untuk pembebasan kita dari penjajah. Kemudian dari jilid-jilid yang kami terima outline dari Kementerian Kebudayaan, contoh misalnya, masing-masing presiden ini kan dibahas. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto. Nah, giliran di Gus Dur digabungin dengan Bu Mega misalnya. Nah, masukan banyak. Nah, kami di DPR menginginkan kalau yang lain satu jilid, satu bab maksud saya. Ya, monggo Bu Mega satu bab, Gus Dur satu bab, Pak SBY satu bab, begitu juga dengan Pak Jokowi. Isinya apa ya? Mari kita diskusikan sesuai nanti dengan ya, kalau sudah ada isinya yang dipublikasikan ya. Terima kasih Pak Lalu masukan-masukannya. Kalau dari Pak Andi, masukan-masukannya mumpung ini masih bulan Juni ya. Iya, saya akan berangkat dari satu pendapat seorang filsuf ya, Paul Ricoeur ya, yang bilang in democracy memory belongs to all. Jadi semua punya hak untuk mengingat secara bersama dalam satu proyek bersama di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini. Ya. Jadi jika proyek ini ya tidak berpijak pada prinsip-prinsip yang kita kenal sebagai hak asasi manusia saat ini, lalu juga pengakuan terhadap korban, ya, dan juga transparansi publik seperti yang tadi disimpatkan, maka apapun bentuknya itu bukan sebuah sejarah nasional. Itu adalah sebuah narasi kekuasaan. Maka kami atau rakyat secara umum lah
punya hak untuk mempunyai kecurigaan itu, hermeneutika kecurigaan, bukan nyinyir. Karena ini adalah sebuah prinsip dasar dalam masyarakat modern untuk melihat bahwa kita harus mendapatkan yang terbaik dari dana publik. Sekarang kita pada saat yang bersamaan saya ingin sampaikan juga ada satu proyek tentang sejarah Indonesia yang sedang ditulis, Routledge History of Indonesian History. Itu yang sedang juga. Jadi kita punya benchmark sebenarnya. Maka kita akan melihat apakah kejujuran itu ada gitu. Apakah kejujuran itu apakah ada? akuntabilitas itu tetap dipegang di dalam penulisan sejarah itu. Terima kasih Itulah Bapak. prinsip yang harus dipegang. Terima kasih Pak Andi dan juga sekarang Pak Suhaidi masukannya. Ya, saya setuju dengan penulisan kembali dengan semangat baru dan perspektif baru. Itu yang saya maksudkan. Saya setuju dengan Indonesia sentris itu, tapi Indonesia sentris yang dimaksud agar kita bisa belajar dari masa lalu dan untuk masa depan. Apalagi kita menghadapi era digital ya, kita belum bisa membayangkan apakah sejarah ini akan bisa menjawab itu. Tapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana agar semua bisa terangkut dan kita benar. Salah satunya ketika kebangkitan nasional itu diartikan sebagai persatuan, itu yang membuat kita selalu terjebak pada keseragaman, penyeragaman. Gitu. Karena kita bernasional itu untuk bersatu. Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah menyampaikan pada hak, mendelivery hak dari masyarakat itu, kemiskinan, kesenjangan. Tidak perlu penyeragaman ya. Tidak. Singkat, Prof, mendengar semua usulan ini, singkat saja bagaimana nanti ini akan menjadi masukan berarti buat tim? Iya pasti, karena menurut sejarah itu kan proporsi, kemudian representasi. Bayangkan, Indonesia kan begini luas gitu. Jadi bukan juga soal bilangan sebetulnya. Sekian porsi itu kan kami harus atur. 10 jilid terlalu pendek. Gitu. Ya, jadi konteks dan meaning itu, ya apa yang kita maksud dengan keindonesiaan itu menjadi pegangan kita bersama. Dan pastinya masih akan terbuka dengan berbagai usulan dan kritik. Nanti kita tunggu bersama ya momen uji publik itu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi pandangannya di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV